wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu. Perkenalkan, saya Sutrilawati, calon guru penggerak Angkatan 11, SMK Negeri 1 Babatongan, Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.2 eksplorasi konsep. Pada halaman 3, pertanyaan bagaimana Bapak Ibu memahami cara kerja otak, 5 kebutuhan dasar manusia terhadap tumbuh kembang anak beserta pengaruhnya dan nilai-nilai hidup manusia. Mengapa demikian? Bagian pertama terkait masalah cara kerja otak, manusia di mana diketahui sesungguhnya masih dipengaruhi oleh 4 unsur otak lainnya, yakni otak luhur, otak mamalia, otak primata, dan juga otak reptil atau batak otak. Hal ini yang kemudian menjadi sistem berpikir pada manusia terbagi menjadi sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Selanjutnya terkait masalah 5 kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini kebutuhan pertama terkait masalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Hal ini terkait dengan feeling dan perasaan manusia. Kebutuhan ketiga, kebutuhan akan kekuasaan terkait masalah segala bentuk pencapaian manusia. Kebutuhan keempat, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kelima yaitu kebutuhan kesenangan. Tahap tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama, wiraga, usia 0-8 tahun yaitu masa di mana seorang anak memiliki kecenderungan perkembangan yang berkaitan dengan raga atau tubuhnya, di mana dalam hal ini anak akan mengalami perkembangan dalam inderanya. Kedua, wiraga wirama, usia 8-16 tahun, di mana dalam hal ini anak sudah mengalami perkembangan pikir dan seirama dengan sesama. Kemudian yang ketiga, wirama, usia 17-24 tahun, di mana dalam hal ini anak sudah mampu untuk mengelola potensinya, menjadi manusia yang merdeka. Sehingga tugas guru dalam hal ini adalah sebagai penuntun, sehingga anak-anak bisa menemukan jati dirinya masing-masing. Berikut terkait psikososial menurut Erik Erikson. Harapan tahap 1, usia 0-1,5 tahun, dalam hal ini terkait kepercayaan versus ketidakpercayaan. Tujuan tahap 2, 1-5,5 sampai 3 tahun, yaitu terkait otonomi versus rendah diri. Di tahap 3, 3-5 tahun, yakni terkait inisiatif versus rasa bersalah. Dan tahap keempat, 5-12 tahun, perkembangan anak sudah mencapai produktivitas versus inferioritas. Kemudian tahap kelima, 12-18 tahun, yakni identitas versus kebingungan atau perang. Dan yang terakhir di tahap ke-6, 18-40 tahun terkait masalah keintiman versus isolasi. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pertanyaan pertama adalah, apabila pendidik mampu menuntun dan memaksimalkan bagaimana cara berpikir otak anak dalam memberi respon akan suatu hal yang sesuai dengan perkembangan jiwa dan psikososialnya, maka proses perkembangan anak akan membentuk karakter positif sepanjang hidup dan membuat diri anak menyadari nilai dirinya sebagai manusia, individu, maupun sebagai anggota masyarakat. Apabila semua unsur tersebut terwujud, maka anak dapat memiliki nilai-nilai hidup sebagai bekalnya di masa depan dalam mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila. Menurut saya, nilai-nilai yang perlu dikuatkan dan ditebalkan oleh seorang guru penggerak yakni, yang pertama, mandiri. Bagaimana seorang guru bergerak mampu mendorong kemampuan dirinya untuk bersifat inovatif. Yang kedua, reflektif. Bagaimana seorang guru mampu melakukan introspeksi diri agar menjadi lebih baik. Yang ketiga, kolaboratif. Bagaimana seorang guru penggerak mampu menjalani kerjasama dan juga komunikasi yang baik. Yang keempat, inovatif. Bagaimana berpikir kreatif dan memiliki gagasan yang baru. Yang keenam, berpihak pada murid. Seorang guru bergerak harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat dan karakteristiknya masing-masing. Demikianlah video tugas saya kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.